Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Ancaman meninggalkan salat. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan beriman dan beribadah dengan ikhlas, mendirikan sholat, membayar zakat, maka ia akan keluar meninggalkan dunia ini dalam keadaan Allah SWT meridhoinya. Anas radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi SAW, Allah SWT berfirman, aku ingin menurunkan azab di suatu tempat, tetapi karena ada orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka saling berkasih sayang semata-mata karena Allah, dan pada akhir malam mereka beristighfar memohon ampunan, maka aku tangguhkan azab tersebut. Abu Darda radhiyallahu an menulis surat kepada Salman radhiyallahu an, perbanyaklah waktumu di masjid. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, masjid adalah rumah para muttaqin, dan Allah SWT telah berjanji bagi orang-orang yang banyak meluangkan waktunya di masjid, akan aku curahkan rahmatku ke atas mereka, akan aku berikan mereka ketenangan, dan akan aku mudahkan mereka melewati sirat pada hari kiamat, dan aku akan ridho kepada mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, masjid adalah rumah Allah SWT. Barang siapa mendatangi sebuah rumah, ia akan dihormati oleh pemiliknya. Barang siapa mendatangi masjid atau rumah Allah, pasti Allah akan menghormatinya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencintai masjid, Allah SWT akan mencintainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ketika mayat dibawa ke kubur, orang-orang akan menyertai mayat itu. Sebelum mereka kembali dari kubur, malaikat akan mendatangi mayat dan menanyainya. Pada saat itu, jika ia seorang mukmin, maka sholat akan mendekati kepalanya, zakat di sisi kanannya, puasa di sisi kirinya, dan amal soleh di kakinya, sehingga tidak ada satupun yang dapat mendekatinya. Malaikat akan berdiri dan bertanya dari jauh. Dalam kitab Durul Mansur. Sahabat radhiyallahu an berkata, jika keluarga Rasulullah SAW mengalami kesulitan, beliau akan menyuruh mereka untuk mendirikan sholat sambil membaca ayat, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Suruhlah keluargamu, umatmu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Toha ayat 132. Demikian tadi telah kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang keutamaan sholat dan ancaman bila meninggalkan sholat. Semoga Allah SWT memberi taufik hidayah kepada kita untuk senantiasa istiqomah dalam menjaga sholat, terutama sholat yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, sholat berjamaah awal waktu dan di masjid ketika adzan telah dikumandangkan. Juga kita mengajak dan mengingatkan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita untuk senantiasa menjaga sholat. Untuk sembilan majlis kita tutup dengan doa subhanallah bihamdihi subhanallah hamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.